Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah. Kita masih di pembelajaran tema 4. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi PPKN, yaitu makna sila ketiga Pancasila. Kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap anak-anak belajar hari ini? Mudah-mudahan kalian sudah siap ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami makna hubungan simbol sila ketiga Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, kita masuk ke materi. Di Al-Quran, ya, Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu, menjaga persatuan, dan bekerja sama dalam kebaikan. Allah berfirman di Quran Surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Perhatikan ayat berikut. Di situ ada kata-kata janganlah kamu bercerai-berai. Nah, itu berarti kita harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Kan seperti sapu lidi, ya. Kalau kita menggunakan sapu lidi hanya satu saja, ya tidak bisa untuk membersihkan kan. Tapi kalau semua lidi itu kita gabungkan, maka ia berfungsi menjadi alat kebersihan. Oke, apalagi? Nah, Allah mempersatukan hatimu. Nah, ini juga termasuk bagaimana kita harus bersatu, menjadi bersaudara. Nah, jadi kalau kita sudah saling bersatu, saling sayang menyayangi, maka kita akan merasa seperti saudara. Ya, ini dulu sudah pernah juga Ustaz sampaikan di sila kedua ya, bahwa kita harus saling mengasihi antar sesama manusia. Nah, sila ketiga ini terkait dengan persatuan Indonesia. Kita jangan bercerai-berai, harus bersatu. Jadi kalau kita jumlahnya banyak, maka kita akan bisa berbuat banyak. Tapi kalau kita hanya jumlahnya sendiri, maka kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan efektif, dengan maksimal, ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi. Nah, bunyi sila ketiga apa? Ya, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Oke, lambangnya atau simbolnya adalah pohon beringin. Nah, kita akan jelaskan seperti apa makna dari pohon beringin tersebut. Nah, makna pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang sehingga memiliki ruang yang cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat melindungi semua rakyatnya. Nah, itu maknanya. Nah, berikutnya, pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat. Nah, ini menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Lalu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia.
Nah, terkait keragaman, di sini maksudnya adalah memiliki perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Nah, itu yang dimaksudkan keragaman. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, hubungan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah terkait dengan ini sila ketiga. Nah, ini adalah gambar orang-orang dengan berbagai daerahnya, ya, itu menjadi satu kesatuan di dalam gambar tersebut. Ya, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, tapi mereka bersatu dalam gambar di atas, ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama adalah gunakan bahasa Indonesia. Ya, sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia pastinya sudah mengerti tentang bahasa Indonesia, walaupun dengan batas pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Seperti yang ada dalam teks Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk masyarakat Indonesia. Ya, berikutnya yang kedua, bangga dengan karya anak bangsa. Selalu mencintai, ya, maksudnya bangga dengan karya anak bangsa ini adalah selalu mencintai produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah mulai menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia dibandingkan menggunakan buatan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Indonesia semakin maju dan saling mendukung satu sama lain. Ya, kalau ada yang membeli, mereka akan semakin kreatif. Tapi kalau tidak ada yang membeli, maka ya tidak akan kreatif mereka, kan? Ya, mereka akan tidak ada pekerjaan. Intinya seperti itu. Ya, bangga dengan karya anak bangsa. Jadi janganlah kalian suka menggunakan produk-produk luar negeri. Padahal sebenarnya produk dalam negeri itu kadang kualitasnya lebih baik, lebih bagus daripada produk luar negeri. Nah, ini terkait dengan sila ketiga. Nah, berikutnya apa? Yang ketiga itu cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa seperti apa wujudnya nanti Ustazah akan jelaskan. Yang keempat, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Lalu yang kelima, tidak mengejek atau membedakan teman yang berbeda budaya dengan kita. Lalu yang keenam, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah, ini ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa penerapan sila ketiga dalam lingkungan tertentu? Nah, Ustazah juga akan jelaskan penerapan sila ketiga dalam lingkungan tertentu. Contoh penerapan sila ketiga di lingkungan keluarga. Nah, kalian lihat gambar berikut. Ada dua orang anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya pada saat mereka akan berangkat sekolah. Nah, contoh di lingkungan keluarga adalah saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Ya, jadi jangan maunya sendiri gitu kan. Pokoknya aku yang harus didengarkan. Nah, seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Oke, berikutnya mendengarkan nasihat orang tua. Nah, jadi kalau pengamalan sila ketiga itu seperti ini anak-anak. Nah, berikutnya apalagi di lingkungan sekolah. Contoh di lingkungan sekolah nih, kalian lihat gambar berikut ini. Yang pertama adalah mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Jadi berteman dengan siapa saja, tidak membedakan suku, ras, dan budaya. Berikutnya menghormati guru, teman, dan warga sekolah agar tercipta persatuan. Lalu berikutnya menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Ya, jadi kalau misalnya saat ada diskusi, hargai pendapat teman. Termasuk apresiasi seni itu yang kemarin Ustazah sampaikan, itu juga bagian dari sila ketiga ya. Menjadikan kita menjadi bersatu. Nah, di lingkungan sekolah apalagi? Nah, ini pasti kalian sudah pernah melakukannya ya. Melakukan upacara bendera. Ya,
mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat termasuk sikap cinta pada tanah air serta menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah ini dia ya, jadi di atas itu ada cinta pada tanah air. Nah ini contohnya, mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Nah kalau misalnya kalian pada saat upacara, misalnya nanti masuk sekolah ada upacara, kalian tidak mengikuti dengan tertib, berarti kalian belum mengamalkan sila ketiga Pancasila. Oke, berikutnya di lingkungan masyarakat seperti apa? Nah ini adalah gambar orang sedang melakukan kerja bakti. Yang pertama adalah ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar ya, dengan adanya siskambling seperti itu, biasanya ayah ya yang suka ikut. Nah berikutnya ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah seperti gambar yang ada di sebelah ya, itu ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Berikutnya peduli terhadap masyarakat sekitar. Ini maksudnya kalau misalnya ada tetangga yang butuh bantuan, maka kalian membantu ya, jangan pilih-pilih seperti itu. Nah Ustazah juga akan menjelaskan tentang bagaimana kita membedakan sikap baik dan sikap tidak baik ya anak-anak. Ini termasuk pengamalan sila Pancasila juga. Nah ini adalah gambar satu keluarga yang menjenguk tetangganya yang sedang dirawat. Nah menjenguk tetangga yang sedang dirawat ini juga termasuk wujud pengamalan sila Pancasila. Lalu berikutnya, nah merapikan mainan setelah dipakai. Nah ini juga sikap baik ya. Jadi kalian kalau misalnya sudah main ya, itu jangan dibiarkan mainannya, dirapikan kembali. Itu tandanya adalah kalian menjadi anak yang bertanggung jawab, memiliki sikap yang baik ya. Ini merupakan contoh sikap yang baik. Contoh sikap baik berikutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan atau melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah jadi sebelum melakukan aktivitas, sebelum makan, sebelum berpakaian, itu bacalah basmalah dulu atau berdoa dulu. Nah ini apa? Kalian lihat gambar anak-anak dengan menggunakan pakaian daerah masing-masing bermain bersama. Ini sikap baiknya adalah mempelajari dan menghargai budaya bangsa. Yang dimainkannya itu adalah permainan masyarakat ya, permainan yang biasanya digunakan oleh masyarakat tertentu ya, mereka ikut bermain di situ. Nah berikutnya, sikap baik berikutnya adalah memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Nah ini adalah contoh sikap baik. Yang berikutnya ini apa? Menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah jadi itu adalah sikap baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberikan kritik, ya diterima dengan baik. Kita terima, kita serap dalam diri kita, kita pikirkan, oh ternyata ada manfaatnya ya. Nah berikutnya apa? Contoh sikap tidak baik ya. Sikap tidak baik ini Ustazah kasih contoh seperti ini. Nah ini adalah gambar seorang anak yang sedang terjatuh dari sepedanya, terus ada anak lain yang mentertawakan ya. Ini termasuk sikap tidak baik, mentertawakan teman yang jatuh dari sepeda. Ini itu tidak boleh ya. Coba kalian bantu ya, jangan kalian tertawakan, sakit dia jatuh tuh. Oke, berikutnya ini apa tuh? Ada seorang anak yang sedang dibully ya, bukan dibully apa ya, diolok-olok seperti itu, mengejek-ngejek. Nah kalian kan kadang suka seperti itu ya. Nah itu bukan termasuk sikap yang baik anak-anak, itu adalah sikap yang tidak baik. Sayangi teman kalian, jadikan kelas kalian itu kelas yang baik. Jangan sampai satu kelas itu bertengkar satu dengan yang lain ya, karena kan kalian menjadi keluarga di kelas itu ya. Nah nih mengejek teman sampai temannya tutup telinga tuh kan, nggak mau dengarkan, kasihan ya. Nah nggak boleh seperti itu. Ini juga namanya zolim, kalian menzolimi teman kalian. Nah pernah ya disampaikan di majelis pagi, kalau kita zolim kepada teman kita, maka pahala kita diambil sama teman yang kita zolimi itu kan. Mau pahala kita diambil sama teman yang kita zolimi? Kan nggak mau ya. Nah ini contoh sikap tidak baik.
Nah, pada akhirnya Ustazah berharap ya kita sebagai makhluk sosial ya membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Sikap yang perlu dikembangkan sebagai makhluk sosial adalah menjaga persatuan dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita pun memerlukan hasil kerja dan jasa orang lain. Maka hargailah pekerjaan orang lain dengan baik. Nah, jadi ini yang Ustazah inginkan dari kalian. Kalian harus menjadi anak-anak yang bisa menjaga persatuan dan saling menghargai satu dengan yang lain. Apabila ada masukan atau kritik dari teman kalian, kalian terima. Ya, selalu berterima kasih kepada orang lain atas jasa yang diberikannya. Oke, ini saja dari Ustazah. Semoga ada manfaatnya. Kita sudah mempelajari di tema 4 ini, kita sudah mempelajari materi Pancasila, sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan katsir. Semoga ada manfaatnya dan kalian menjadi anak-anak yang bisa memaknai sila Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.